Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, admin dari Gapro Channel. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin sudah saya berikan ya. Kemarin itu kan punya settingan dasar pada switch Huawei. Untuk kali ini saya akan mencoba kita buat topologi ini jadi ring. Nanti antara switch 1 dan switch 4 kita akan bikin koneksi lagi sehingga jadi topologi ring, dimana nanti kita akan menggunakan STP sebagai protectionnya agar tidak terjadi looping. Jadi kita lanjut lagi nih untuk settingan dasarnya yang kemarin belum config. Mungkin bisa dilihat nih untuk router 1 settingannya seperti ini. Oke, nah untuk switch 1 dan switch 2 settingannya seperti ini. Ini kita turunkan ke bawah. Oke, seperti ini step 1. Nanti step switch ditambahkan ini ya, komen ini untuk biar switch-switchnya bisa di telnet. Oke, selanjutnya ini switch 4 3 bisa dilihat konfigurasi ini. Oke, mungkin itu konfigurasi dasar dari topologi ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat jalur lagi di sini hingga menjadi topologi ring. Di dalam topologi ring ini sebenarnya protection dari switch Huawei itu sebenarnya udah berjalan ya. Yaitu secara default STP itu sudah berjalan, jadi tidak perlu di setting lagi. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini kalau untuk STP di Huawei ini modenya itu ada 3 ya. Nah, di sini di Huawei itu ada 3 model ya, ada MSTP, RSTP dan STP itu sendiri. Nah, untuk defaultnya Huawei ini yang diaktifkan adalah MSTP. MSTP ini dia agak lebih cepat ya dalam failovernya ya. Jadi kita lihat dulu. Ini STP ini udah aktif sebenarnya di semua switch ya secara default. Jadi kita tidak perlu setting apa-apa lagi, kecuali kita akan menyeting yang namanya root bridge ya di sini. Nah, untuk root bridge itu sendiri itu ada di switch 4. Maka dari itu coba nih kita lihat di switch 4. Nah, ini kita bisa lihat di switch 4 itu sebagai root bridge karena dia port ID-nya lebih kecil dan MAC address-nya juga lebih kecil. Nah, untuk lebih amannya sebaiknya STP itu untuk priority primary-nya itu sebaiknya kita bikin secara manual, karena kalau tidak secara manual atau secara default itu yang jadi kacau ya. Misalkan kita nambah switch nih, nah switch itu MAC address-nya lebih kecil dari yang switch existing. Nah, itu nanti switch yang baru itu akan menjadi root primary-nya. Nah, makanya lebih amannya kalau misalnya kita pakai protectionnya STP, sebaiknya kita bikin STP-nya itu root primary-nya itu secara manual. Oke, misalkan di sini kita akan yang kita jadikan primary ini misalkan switch 1 ya. Nah, untuk saat ini kan dia root
port ID-nya dia lebih besar ya. Jadi dia bukan sebagai root bridge atau primary root. Oke, sekarang kita bikin switch 1 ini sebagai root primary. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketikkan di sini stp root. Nah, kita tanda tanya nih sebagai primary bisa, secondary bisa. Nah, untuk saat ini switch 1 ini kita jadikan root primary. Enter. Oke, untuk saat ini dia akan menjadi root primary. Kita lihat sini. Nah, oke. Dia sekarang menjadi root primary-nya. Nah, kalau kita udah buat root primary, kita harus buat switch yang jadi secondary-nya. Nah, saat ini yang akan kita jadikan secondary ini di switch 02 ya. Oke, ini kita jadikan root secondary. Root. Oke, ini sekarang sudah menjadi root secondary ya. Oke, nah di sini port ini rule-nya ada yang root, ada DC, ada alternatif. Untuk root itu sendiri ini artinya dia menuju ke arah router yang sebagai root primary. Oke, untuk yang DC ini adalah gunanya untuk digunakan sebagai pengirim data. Jadi jalurnya itu seperti ini, ke arah sini. Nah, ini untuk menyebarin data. Ini nanti switch 3 itu kita lihat di sini. Display. Nah, ini di switch 3 untuk Giga 01 yang ini, yang atas ini sebagai root dia yang menuju ke arah switch root primary. Nah, untuk root 2 ini alt ini alternatif. Nah, ini dia di blok, berarti di sini ngeblok dia nggak akan lewat ke arah switch 4. Jadi jalurnya dia naik ke atas seperti ini. Nah, ke atas ini dia ngeblok, yang di blok ini. Sekarang kita ke switch 4. Nah, ini di switch 4 kita bisa lihat ya, untuk rootnya dia masuk ke 002. Nah, karena ini kan root primary ya, jadi dia ke arah primary ya, rootnya 09. Untuk 01 nya ini sebagai apa, yang menyebarkan datanya. Betul. Benar nggak sih ini 0201 ini yang di blok? Kan untuk di datanya kan ini 02 ini ngeblok ya. Untuk kita tesnya, kita coba pasang VLAN VLAN point to point ya, antara switch 3 dan 4. Kita kasih IP dummy lah istilahnya. Kita bikin misalkan di sini yang belum ada VLAN berapa, VLAN 4 yang ada ya, kita kasih VLAN 4. Kita bikin interface VLAN-nya. VLAN 4, IP address-nya misalkan 4441 130 aja ya, karena kan kita point to point. Oke. Kita masukkan VLAN itu di Giga 002 ya. Ini udah ada ya. Oke, untuk switch 3 di 002 nya ini udah ada VLAN 4 ya. Oke, selanjutnya kita ke switch 4. Nah, switch 4 ini VLAN 4 belum ada, kita tambahkan VLAN 4, interface VLAN 4. Kita kasih IP address-nya 4442 S30 aja.
kita taruh di port 01 ya. Kita masuk ke 01. Oke, kita masukkan port trunk 9894. Oke, ini status sudah up. Kita coba ping ya. Kalau misalkan ini nggak ngeblok, pasti bisa ngeping nih. Tapi karena dia out di switch 3 ini sebagai out ya, port ke 0 ini dia akan ngeblok, jadi dia nggak akan bisa ngeping ke 4.1. Nah, ya kan? Ini berarti benar STP-nya udah berjalan ya, udah running. Alt-nya benar, dia ngeblok. Oke, selanjutnya seandainya kita akan ngerubah nih jalurnya. Nah, misalkan seandainya jalur ke GE01 ini kurang bagus nih, kita tuker deh primer ini ke arah GE002. Oke, untuk merubah ini itu kita bisa gunakan dengan cara merubah cost-nya dari port-port ini ya. Untuk defaultnya itu cost dari port-portnya itu adalah ini ya, port cost-nya itu 20.000 untuk cost-nya setiap portnya. Nah, ini semakin, kalau misalnya port cost-nya ini sama, dia menentukan sebagai root port itu dia berdasarkan MAC address. Biasanya MAC address yang paling kecil maka akan dijadikan sebagai root port, sebagai jalur utamanya lah gitu. Nah, untuk merubah itu, saat ini saya akan merubah yang paling gampang itu merubah ini ya, cost-nya di port. Jadi kita rubah menjadi lebih kecil biar dia port itu menjadi priority, jalur priority ya, jalur priority yang akan dilakukan. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat perubahannya nanti ya. Ini kan sebagai alternatif di port 2 ya. Kita masuk ke port 2, kita rubah cost-nya menjadi lebih kecil ya. STP cost-nya berapa? Nah, kita coba 10.000 aja dah. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah berubah. Break. Nah, nih udah berubah kan? Yang awalnya Ether 1 Giga 1 itu sebagai jalur utama ya, primary. Nah, sekarang ini berubah. Jadi yang ngeblok itu sekarang ke arah Giga 01, ke arah switch 2. Nah, sekarang harusnya dia udah bisa ping nih. Nah, ya kan, bisa ping seperti itu. Nah, itu STP secara default dari switch Huawei ya. Mungkin admin nggak terlalu jelas untuk menjelaskan tentang proteksi dari STP ini karena admin juga masih tahap belajar ya. Mungkin admin hanya bisa memberikan contoh-contoh bagaimana cara config-nya aja ya. Nah, ini kita dilihat nih switch 1 yang kita jadikan sebagai primary tadi, komennya seperti ini sebagai root primary. Nah, untuk switch 2 yang dijadikan secondary itu komennya seperti ini. Oke, nah untuk merubah cost itu komennya seperti ini ya, seperti ini. Oke, seandainya kita mau balikin lagi, kita tinggal undo ya, di STP cost. Oke, ini akan balik lagi ke seperti ini.
seperti itu ya. Oke, sekali lagi di sini admin bukannya menggurui atau apa ya, sok jago lah ya. Di sini admin cuman sekedar media penyimpanan admin, jadi pada saat admin lupa, admin tinggal buka video-video ini. Oke, mungkin itu aja tentang STP dari saya. Untuk kelebihan atau kekurangannya atau ada yang salah silahkan di komen. Mungkin yang teman-teman ada yang lebih jago mengenai network, bisa komen-komen ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari admin. Oke, mungkin itu saja dari admin. Jangan lupa di subscribe, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.